Halo sahabat cerdas, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat untuk mata pelajaran matematika kelas 9 bersama saya Anggrini Saptia Aryati. Tetap di ruang belajar. Yuk kita ingat kembali 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah 81. Kemudian 2 pangkat 5 berapa ya? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, sehingga hasilnya adalah 32. Nah, benar. Kemudian sifat yang pertama adalah tentang mengalihkan suatu perpangkatan. Artinya ada suatu bilangan berpangkat yang akan kita kalikan. Contohnya adalah 3 kali 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat X. Berapakah nilai X? Di sini kita akan menyederhanakan 3 kali 4, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 adalah 3-nya sebanyak 4 kali. Kemudian 3 pangkat 2, 3-nya sebanyak 2 kali. Berarti di sini kita dapat bahwa jumlah 3 sebanyak 6, sehingga sama dengan 3 pangkat 6. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dengan cara yang berbeda, kita jumlahkan saja pangkatnya, sehingga 3 pangkatnya dijumlahkan 4 pangkat 2 yaitu 6. Hasilnya juga sama, 3 pangkat 6, sehingga didapat X adalah 6. Perkalian pada perpangkatan. Untuk aljabar nih, ada Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat X. Berapakah nilai X? Y pangkat 2 berarti Y kali Y. Kemudian Y kuadrat lagi, Y kali Y. Ada berapa Y? Ternyata ada 4. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 4. Dengan cara yang sama, kita juga bisa memangkatkan 2 tambah 2, sehingga hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah Y pangkat 4. Didapatlah X sama dengan 4. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama yaitu mengalihkan suatu perpangkatan. Jika terdapat A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkatnya kita jumlahkan, M ditambah N. Ingat ya, di sini basis harus sama angkanya. Ini A, ini juga A. Sehingga baru kita bisa menjumlahkan dari pangkatnya tersebut. Untuk sifat yang kedua yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Berarti ada perpangkatkan, dipangkatkan lagi. Contohnya 3 pangkat 4 dipangkatkan kembali dengan 3. Jadi harus ada tanda kurung di sini untuk menjelaskan bahwa terdapat perpangkatan yang dipangkatkan. Sama dengan 3 pangkat X, berapakah nilai X? 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 lagi. Artinya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 sebanyak 3 kali. 3 pangkatnya ini kita jumlahkan, 4 tambah 4 tambah 4 sesuai dengan sifat yang pertama, yaitu perkalian pada suatu perpangkatan, sehingga 3-nya tetap, pangkatnya yang bermain, 4 tambah 4 tambah 4 yaitu 12. Sehingga 3 pangkat 4 dipangkatkan 3, hasilnya dengan cara yang lain bisa saja 4 kali 3 juga sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 12, sehingga X sama dengan 12. Untuk yang aljabar, misalkan P pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 4 sama dengan P pangkat X. Berapakah nilai X? Dengan cara yang sama, P pangkat 2 berarti P kuadrat dipangkatkan 4, terdapat 4 kali. P kuadrat dikali P kuadrat dikali P kuadrat dikali P kuadrat sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah P tetap
kita bermain di angka pangkatnya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berdasarkan sifat yang pertama, perkalian pada bilangan berpangkat, sehingga hasilnya adalah B pangkat 8. Dengan cara yang lain, kita dapat bahwa 2 kali 4 juga hasilnya 8, sehingga hasil X sama dengan 8. Berarti sifat bilangan yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan jika terdapat A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N, adalah kita hanya tinggal mengalihkan saja pangkatnya, yaitu M dikali N. Tapi ingat ya, sifat-sifat ini harus kalian cermati dengan detail, apakah sifat yang pertama atau sifat yang kedua. Seperti itu, adik-adik cerdas, jelas ya. Yuk kita lanjut sifat yang terakhir, yaitu tentang memangkatkan suatu perkalian. Misalkan 2 pangkat 2Y dipangkatkan 3, berarti 2Y nya ini sebanyak 3 kali. 2Y dikali 2Y dikali 2Y sebanyak 3 kali. Hasilnya 2 kali 2 kali 2 8. Ini kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian Y nya juga ada 3 kali. Y kali Y kali Y sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3, karena 2 nya ada 3 kali, Y nya ada 3 kali. Selesai, hasilnya adalah 2 pangkat 3 Y pangkat 3. Bisa lagi, jika tidak kita jabarkan seperti ini, dengan cara yang sama, 2 pangkat 3 nya ini secara distribusi menyebar, 2 pangkat 3 Y pangkat 3. Itulah sifat dari memangkatkan suatu perkalian. Sehingga kita dapat sifatnya yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian. Jika terdapat AB pangkat M, jadi AB nya ini dalam kurung menjadi satu kesatuan, satu suku dipangkatkan M, itu sama aja A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, untuk latihan soal ada 3 soal yang saya berikan tentang sederhanakanlah. Untuk latihan soal terkait sederhanakanlah perpangkatan berikut. Soal yang pertama, 2A kuadrat dikali 4B pangkat 5 dikali 8A pangkat negatif 5 dikali 3B pangkat 3. Dari soal yang panjang ini bisa kita sederhanakan dengan satu suku. Pertama-tama adalah mengelompokkan terlebih dahulu angka di depan. 2 kali 4 kali 8 kali 3. Kemudian yang basis A, A-nya ada A pangkat 2 dengan A pangkat negatif 5. Dengan sifat yang pertama, perkalian pada perpangkatan didapat bahwa A pangkat 2 ditambah pangkat negatif 5. Jadi pangkatnya yang kita mainkan di sini. Kemudian ada B, B-nya pangkat 5 dengan B pangkat 3. Dengan sifat yang pertama bahwa perkalian pada perpangkatan hanya menjumlahkan pangkatnya saja, yaitu B pangkat 5 ditambah pangkat 3. Jadi B 5 tambah 3 seperti itu. Hasilnya adalah 2 kali 4 kali 8 kali 3 itu 192. Untuk A di sini 2 tambah negatif 5, hasilnya negatif 3. Jadi A pangkat negatif 3. Untuk yang B 5 tambah 3 8. Jadi B pangkat 8. Sampai sini jelas? Mudah bukan? Kemudian soal yang kedua, 2 dikali negatif 5 X kuadrat dipangkatkan 4. Perlu adik-adik cermati adalah mana yang dipangkatkan, mana yang di dalam kurung. 2 ini letaknya di luar kurung ya adik-adik. Jadi 2 ini kita singkirkan terlebih dahulu. 2 dikali, sedangkan perpangkatan 4 ini berlaku untuk min 5 X kuadrat. Jadi min 5 nya ini dipangkatkan 4, X kuadrat juga dipangkatkan 4. Ini tersendiri. Hasilnya 2 dikali min 5 ini jika dipangkatkan bilangan genap hasilnya adalah positif.
Jadi 625 X pangkat 8. Sehingga hasilnya adalah 1250 X pangkat 8. Untuk soal yang ketiga, 2X pangkat 4 Y pangkat 1/2 Z pangkat 3 dipangkatkan 8. Untuk soal yang ketiga ini dalam kurungnya agak panjang ya, 2X pangkat 4 Y pangkat 1/2 Z pangkat 3. Sehingga distribusikanlah angka 8 ini nih, 2 pangkat 8 dikali X pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 8, Y pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 8, Z pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 8. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 8 ini 128. Ingat ya adik-adik, untuk sifat yang kedua, jika ada pangkat dipangkatkan kembali, berarti dikali 4 dikali 8, 32. Setengah dikali 8, 4. 3 dikali 8, 24. Sehingga hasilnya adalah 128 dikali X pangkat 32 Y pangkat 4 Z pangkat 24. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah adik-adik tidak perlu lagi menuliskan tanda kali seperti ini, karena pada bilangan berpangkat 2128 X pangkat 32 itu sama aja 128 dikali X pangkat 32. Untuk mempraktiskan dalam penulisan, adik-adik hanya perlu menuliskan spasi 128 X 32 spasi Y pangkat 4 spasi Z pangkat 24. Bagaimana adik-adik? Mudah ya? Untuk pembelajaran selanjutnya, adik-adik bisa mencoba latihan yang telah kakak siapkan di bawah link deskripsi. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Salam.